Garra meninggalkan timnya sebentar dan membawa Mariam keluar. Mereka bicara dalam mobilnya. Hari itu Mariam kembali menjadi pembicaraan banyak orang dalam departemen tersebut. Banyak yang iri setelah mengetahui ia punya kakak sehebat Foster. Memang gosip langsung menyebar sekalipun itu adalah kantor polisi. Aku tahu dia pasti gadis kaya dari penampilannya, tapi aku tidak tahu ternyata dia sekaya itu. Ya, aku masih tidak menyangka kakaknya adalah raja bisnis terkaya, mana ganteng pula. Pasti dia sangat dimanjakan. Enak sekali hidupnya. Hubungannya dengan Pak Garra juga tidak biasa. Sepertinya mereka memang sudah berhubungan. Lihat tadi, Pak Garra memegang tangannya waktu keluar. Memang Pak Garra kelihatan cuek, tapi menurutku dia sangat memperhatikan Mariam. Aku sudah memperhatikannya beberapa kali. Begitulah para staf perempuan bergosip. Mereka iri pada Mariam yang memiliki segalanya. Termasuk bisa mendapatkan hati Garra. Lani yang kebetulan tempat itu dan mendengar pembicaraan mereka menampakkan wajah muramnya, tidak begitu senang. Ia merasa kalah oleh gadis yang dia anggap sebagai pengacau itu. Namun di kantor ini, ia terus memperlihatkan diri bahwa dia adalah seorang polisi yang profesional. Tidak boleh terpengaruh oleh masalah apapun. Di dalam mobil Garra, Mariam dan pria itu saling menatap. Tatapan Mariam tajam, ia masih ingat perkataan Garra di dalam tadi. Lelaki itu berjanji pada kakaknya akan mengantar dia ke kantor sang kakak. Aku sudah bilang aku nggak mau kerja di kantor Kak Foster, kenapa kamu malah berjanji akan bawa aku ke sana? Ucap Mariam dengan ekspresi wajah yang sangat keberatan. Tangannya terlipat di dada, menatap Garra kesal. Pria itu balas menatapnya. Dengar, keluarga kamu sangat peduli padamu. Mereka ingin kau menjadi perempuan yang sukses. Aku juga. Ungkap Garra serius. Karena dia sendiri bisa merasakan kalau Mariam masih tertarik bekerja di dunia yang ia senangi. Hanya saja gadis itu masih ragu. Aku tahu kamu masih ragu. Kau sudah berpikir keras seminggu ini, tapi masih ragu untuk melangkah. Lanjut pria itu. Mariam terdiam. Garra benar, dia memang sedang berpikir keras. Benar dia masih ragu. Kemudian dia merasakan tangan Garra di pipinya, membelai lembut bagian itu. Gadis itu menatap laki-laki di depannya. Tatapan lembut Garra terasa hangat. Tapi, aku ragu. Bagaimana kalau kejadian dulu terulang lagi? Gumamnya menatap Garra. Itu semua sudah masa lalu. Lupakanlah. Kau tahu kau punya kakak yang hebat bukan? Foster pasti melindungimu. Orang tuamu juga. Mereka semua tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi padamu. Mariam menatap Garra. Bagaimana denganmu? Tanyanya. Wajah imutnya membuat Garra gemas. Lelaki itu pun mengecup singkat bibir Mariam. Sangat singkat. Tentu saja aku akan melindungimu, pasti. Gumamnya lalu mencubit pelan pipi Mariam. Mariam tersipu. Ini pertama kalinya Garra berinisiatif menciumnya lebih dulu. Sekalipun itu hanyalah sebuah kecupan ringan, tapi sanggup membuat hatinya berbunga-bunga. Bagaimana, aku bisa mengantarmu pada kakakmu sekarang? Mariam berpikir sebentar. Tapi kalau aku bekerja di kantor Kak Foster, aku akan jarang lihat kamu lagi dong. Aku kan mau melihat wajahmu terus. Mariam, kau bukan anak kecil lagi. Ucap Garra serius. Mariam malah manyun. Baiklah, baiklah. Aku akan mendengarmu. Katanya kemudian. Lagian dia juga tidak bisa kabur lagi. Bekerja di kantornya Kak Foster, menurutnya tidak akan rugi. Kakaknya sangat kaya, dia akan minta gaji tinggi nanti. Siapa suruh paksa dia kerja?
Begitu dong anak manis, ucap Gara tersenyum sambil mengelus-elus rambut Maryam lembut. Gara tahu dia pasti akan merasa sepi kalau Maryam tidak kerja di kantor mereka lagi. Namun kalau untuk kebaikan gadis itu sendiri, tidak ada salahnya. Mereka masih punya waktu bertemu abis dia kerja. Sekarang dia akan fokus menangkap si pembunuh, tujuan utamanya demi keselamatan gadis yang dia cintai. Setelah itu menikahi Maryam. Gara lalu tertawa kecil. 100 juta. Foster berseru kuat. Ia menatap Maryam dari tempat duduknya. Sesuai janji Gara, pria itu betul-betul berhasil membuat Maryam mau datang ke kantornya. Memang Gara adalah satu-satunya orang yang akan didengar oleh Maryam sekarang. Entah magnet apa yang pria itu berikan hingga adiknya begitu tergila-gila padanya. Sekarang Maryam berdiri santai di depan meja kerjanya. Dan yang pertama disinggung gadis itu adalah tentang gaji. Maryam memberi syarat pada Foster dia akan kerja asal pria itu membayar gaji sesuai dengan yang dia mau. Dan Maryam menyebut nominal yang membuat Foster tercengang. Maryam dengan santainya meminta gaji sebesar 100 juta dalam 1 bulan. Astaga, kepala Foster sampai pusing mendengarnya. Bagaimana kepalanya tidak sakit coba? Adiknya sangat tidak masuk akal. Mana ada gaji karyawan yang sebesar itu? Karyawan apa itu? Bisa berangkut dia kalau ribuan karyawannya dia gaji dengan nominal yang sangat besar seperti yang Maryam mau. Kau yakin otakmu masih waras meminta nominal sebesar itu padaku? Foster menatap sang adik takjub. Maryam mengangguk santai. Kenapa? Kakak kan sangat kaya, pasti nggak akan rugi memberikan gaji sebesar itu padaku. Hitung-hitung sayang adik. Perkataan Maryam terkesan sangat santai, sambil menyengir lebar. Kalau kakak nggak bisa kasih, terpaksa aku akan kembali bekerja jadi cleaning service. Walau gajinya kecil, setidaknya aku nggak merasa rugi karena bisa melihat Garaku tiap hari. Foster memijit pelipisnya. Adik laknat. Sangat tidak masuk akal. Tapi selain ingin membuat adiknya kembali bekerja pada passionnya, perusahaannya juga sedang membutuhkan desainer berbakat yang mampu menangani aktor besar itu. Ya. Perusahaan Foster saat ini sedang memilih model pakaian untuk merek baru mereka. Dan mereka sedang berusaha merekrut seorang aktor besar untuk menjadi brand ambassador. Namun aktor tersebut masih menolak dengan alasan konsep yang mereka buat tidak cocok dengan stylenya. Sudah banyak desainer yang Foster ganti, namun belum berhasil membuat aktor yang ingin ia rekrut setuju. Itu sebabnya Foster ingin adiknya menjadi desainer untuk merek baru perusahaan mereka. Ia yakin Maryam punya kemampuan. Dia harus mencoba. Karena ia sudah bertekad aktor tersebut harus menjadi salah satu model perusahaannya. Kalau berhasil, ia akan meraup keuntungan yang sangat tinggi. Foster memijit pelipisnya. Berpikir keras. Baiklah. Aku akan memberimu gaji sesuai dengan yang kau mau. Asal kau berhasil membuat aktor yang ingin ku rekrut menjadi model perusahaan ini dengan merek baru yang akan kau desain nanti. Bagaimana? Alis Maryam bertaut. Ia menatap sang kakak lama. Oh, ternyata kakaknya sedang menghadapi sedikit kesulitan dengan model yang dia inginkan. Baiklah. Katakan saja konsep seperti apa yang kakak mau untuk merek baru kakak, aku akan segera mengerjakannya. Foster tersenyum. Ini yang dia suka dari adiknya, selalu percaya diri menerima tantangan kalau sudah bertekad. Matthew yang akan jelaskan padamu nanti. Sekarang aku akan menyuruh asistenku membawamu berkeliling kantor. Ya ampun Kak Foster, kan aku sudah pernah datang ke sini. Aku sudah kenal lingkungan kantor kakak, izinkan saja aku pulang untuk beristirahat dan memikirkan ide baru.
Tidak, ikuti saja prosedurnya. Maryam memutar bola matanya malas. Baiklah, baiklah. Abis Matthew menjelaskan konsep produk baru mereka pada Maryam, gadis itu langsung begadang semalaman, membuat desain sesuai dengan konsep yang dijelaskan Matthew padanya. Bukan karena gaji 100 juta yang akan dia terima nanti, tapi lebih ke membantu kakaknya agar berhasil merekrut artis yang entah siapa itu. Maryam tentu melakukannya dengan senang hati. Tidak terpaksa. Karena itu juga merupakan pekerjaan yang dia suka dari dulu. Maryam merasa tertantang, seperti kembali pada masa-masa dulu, waktu dirinya sangat menyukai fashion dan ingin mendesain apa saja yang ada di dalam otaknya. Ternyata betul, dia masih sangat menyukai fashion. Dulu, dirinya saja yang terlalu berlebihan hingga menyia-nyiakan banyak waktu. Tapi tidak apa-apa, tidak ada kata terlambat dalam kamus hidupnya. Karena Gara dan Kak Foster percaya padaku, aku nggak akan mengecewakan mereka. Ucap Maryam ke dirinya sendiri dengan anggukan kuat. Lalu kembali fokus dengan pekerjaannya. Semalaman ini ia sangat antusias melakukan pekerjaannya, bahkan saking fokusnya, ia sampai tidak angkat telepon dari Gara. Pagi harinya, Maryam dengan semangat berangkat ke kantor. Dan seperti biasa, Ran yang mengantarnya. Laki-laki itu sudah diperintahkan langsung oleh Gara untuk menjaganya. Maryam pun sudah terbiasa. Ia menganggap Ran sebagai teman, meski pria itu jarang bicara. Ran, nanti kamu boleh pulang habis mengantarku. Aku pasti akan lama di kantor. Ucap Maryam. Ran yang fokus menyetir menatap ke Maryam yang duduk di jok tengah dari spion kaca. Bos menyuruhku menjaga Nona kemanapun Nona pergi. Jadi aku tidak akan pergi, kecuali Nona sedang bersama bos. Balas Ran datar. Maryam tercenung. Memangnya kamu gak bosan mengikutiku setiap hari? Kenapa aku malah merasa Gara sedang menghukummu? Ungkap Maryam. Bos hanya mengkhawatirkan keselamatan Nona. Dia sangat takut terjadi apa-apa pada Nona Maryam. Dan aku adalah satu orang kepercayaannya untuk menjaga Nona. Benarkah? Jadi aku sepenting itu bagi Gara? Maryam tersenyum senang. Sungguh, Gara adalah laki-laki tegas, datar, kaku namun sangat perhatian. Baiklah, kalau itu mau Gara. Katanya kemudian. Beberapa menit kemudian mereka sampai di parkiran gedung besar milik kakaknya. Maryam keluar, Ran mengikutinya dari belakang. Abis bertindak sebagai sopir, sekarang lelaki itu berubah menjadi pengawal pribadi. Mereka masuk ke ruang rapat di lantai 5. Ternyata sudah ada banyak orang dalam ruangan tersebut. Ada Kak Foster, Matthew, Laya asisten Foster yang cantik dan elegan juga baik hati, beberapa karyawan lain yang tidak Maryam kenal, dan pandangan Maryam berhenti pada sosok laki-laki yang duduk membelakanginya. Penampilan lelaki itu tampak familiar dari belakang. Maryam seperti merasa mengenal sosok yang membelakanginya tersebut. Apa cuma perasaan? Mata Maryam membulat besar begitu sosok yang membelakanginya menoleh. Langit. Itu kan Langit, si aktor terkenal. Baru seminggu yang lalu mereka bertemu. Jangan bilang kalau aktor yang ingin direkrut Kak Foster itu dia. Ya ampun, Maryam tiba-tiba merasa bahwa dunia ini sangat sempit. Dari kursinya, Langit pun tampak terkejut dengan kemunculan Maryam. Namun lelaki tampan itu cepat-cepat menyembunyikan rasa terkejutnya dengan bersikap biasa. Mereka pura-pura tidak saling kenal. Langit dan Dimas yang berdiri di sampingnya saling berpandangan, dan dalam hati Langit, pria itu merasa senang bisa bertemu gadis itu lagi. Kau sudah datang? Duduklah, kata Foster angkat suara. Ia menatap Laya sebentar dan wanita itu langsung mengerti maksudnya. Laya menarik kursi di sebelah Matthew dan mempersilahkan Maryam duduk di sana. Wow,
Aku duduk di sini. Makasih Kak Laya. Ini tempat yang istimewa. Maryam berseru ceria. Ia tidak sadar kalau mereka sedang berada di dalam ruang rapat yang berisi para orang-orang penting dan karyawan yang berwajah serius. Ya, Maryam memang sesantai itu. Sampai ujung bibir langit terangkat. Berbeda dengan Foster yang langsung menatap tajam ke sang adik. Lelaki itu berdeham, dan Matthew mewakilinya berbisik di telinga Maryam. "Perhatikan sikapmu," bisik Matthew pelan. Maryam yang baru sadar kalau semua orang tengah memperhatikannya sekarang, tersenyum canggung. Astaga, ini karena sudah lama ia tidak kerja di kantor besar begini. "Perkenalkan, ini Maryam, desainer baru yang khusus akan menangani merek baru produk yang kita luncurkan nanti," kata Foster mengangkat suara dan memperkenalkan adiknya. Pria itu menatap Maryam, memberi perintah berdiri ke gadis itu dengan tatapan matanya. Maryam yang mengerti maksud kakaknya pun berdiri. "Hai semuanya, perkenalkan aku Maryam." Gadis itu memperkenalkan diri setengah membungkuk. Saat pandangan matanya bertemu dengan langit di depan sana, ia cepat-cepat membuang muka ke arah lain. Tatapan langit begitu tajam, membuatnya kurang leluasa dan sedikit canggung. Sama seperti Gara, laki-laki yang berprofesi sebagai aktor terkenal itu sangat mendominasi, dengan caranya. "Baiklah, kita langsung saja. Maryam, silahkan beri penjelasan pada semuanya tentang desain yang kau buat." Foster menatap Maryam lagi. Suasana berubah serius. Maryam juga. Ini adalah pertama kalinya ia fokus terhadap pekerjaannya. Gadis itu berdiri, dibantu oleh Laya menyiapkan materi PowerPoint yang sudah ia buat, dan Ran membantunya membawakan sampel ke depan. Semua orang memperhatikannya. Dan di mata langit, Maryam yang hari ini agak berbeda dengan kemarin-kemarin. Hari ini gadis itu sangat serius dan terlihat sangat fokus. "Aku akan mulai. Jadi," ucap Maryam. Gadis itu mulai menjelaskan setiap poin dengan sangat fasih. Semua orang memperhatikan dengan saksama dan Foster melihat banyak yang mengangguk-angguk puas. Tren anak muda zaman now seperti yang dikemukakan oleh Maryam cocok dengan pasar mereka saat ini. Ide Maryam sangat fresh dan kekinian. Pandangan Foster berhenti ke sang aktor. Entah cuma perasaannya atau benar, ia merasa aktor itu terus menatap adiknya sejak tadi. Tatapan yang berbeda, seperti ada ketertarikan di mata pria itu. "Itu saja penjelasanku, terima kasih," kata Maryam begitu selesai. Semua orang bertepuk tangan. "Kau berbeda dari biasanya, sekarang kau betul-betul terlihat sama persis dengan Foster kalau sedang serius," bisik Matthew saat Maryam kembali duduk di sebelahnya. Gadis itu menunjukkan senyum sombongnya ke Matthew, dan pria itu balas tersenyum geli. "Bagaimana, kau punya masukan lain?" Foster menatap lurus ke langit. Sang aktor tidak langsung menjawab. Telunjuknya mengetuk-ngetuk pelan ke meja dengan wajah menimbang-nimbang. "Baiklah, aku setuju. Silahkan siapkan kontraknya agar aku bisa langsung tanda tangan," kata langit kemudian. Foster, Matthew dan karyawan lain tentu senang sekali mendengarnya. Akhirnya setelah beberapa kali gagal, hari ini langit bersedia menjadi model perusahaan mereka. Foster memang tidak akan rugi sekalipun pria itu menolak, tapi kan kalau dia setuju, keuntungan yang akan Foster hasilkan nanti jauh lebih tinggi. "Yes, Kak Foster, jangan lupa janji kakak padaku. 100 juta. 100 juta. Seru Maryam dengan alis naik turun menatap Foster. Karyawan yang lain sampai heran dengan keberanian gadis itu yang sangat santai bicara pada kepala perusahaan mereka yang terkenal beringas itu. Maryam sendiri hanya tersenyum ketika mendapatkan tatapan tajam dari sang kakak. "Aduh,
Kenapa dia selalu lupa sih? Maklum, sudah lama ia tidak kerja di tempat formal begini. Jadi dirinya sering lupa diri. Matthew di sebelahnya terus menggeleng-geleng.